Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lina Nur Ajija dengan NIM 327220001D19049, kelas 2A, program studi Diploma 3 Keperawatan, Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai komunikasi verbal dan nonverbal, mengenai tema kesehatan yaitu mencuci tangan dengan benar sesuai dengan ketentuan WHO untuk memenuhi tugas mata kuliah promosi kesehatan. Sebelum itu, saya akan menjelaskan komunikasi verbal dan nonverbal terlebih dahulu. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi verbal adalah sarana untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan maksud. Unsur komunikasi verbal terdiri dari komunikasi secara lisan dan secara tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal, menurut Ami Muhammad, merupakan komunikasi yang menggunakan vokalik, ekspresi wajah, kontak mata, bahasa tubuh, gerak isyarat, sentuhan ruang atau jarak, waktu bagi individu untuk berkomunikasi. Menurut Deddy Mulyana, komunikasi nonverbal yaitu mencakup semua rangsangan untuk berkomunikasi yang dihasilkan individu secara keseluruhan. Terdapat 5 aspek yang membangun komunikasi yang efektif. Yang pertama, kejelasan, yaitu komunikasi harus menggunakan bahasa dan mengemas informasi secara jelas. Yang kedua, ketepatan, penggunaan bahasa yang benar dan kebenaran informasi yang disampaikan. Yang ketiga, konteks, yaitu bahasa dan informasi yang disampaikan harus sesuai dengan keadaan dan lingkungan di mana komunikasi itu terjadi. Yang keempat, alur, yaitu bahasa dan informasi yang akan disajikan harus disusun dengan alur atau sistematika yang jelas. Yang kelima, budaya, yaitu untuk menyesuaikan dengan budaya lawan komunikasi. Nah, selanjutnya saya akan menyampaikan komunikasi verbal dan nonverbal mengenai mencuci tangan dengan benar sesuai ketentuan WHO kepada anggota keluarga. Selamat menyaksikan. Lagi ngapain, Dek? Lagi nulis Nulis apaan? tugas. Oh, tugas. Kakak juga mau ngerjain tugas nih? Tugas apa? Kerjain tugas dari dosen. Oh, Jatuh tuh. Dek, kok kamu pegang makanan sih? makan apa? Kan tadi udah pegang pensil, terus pegang ini, kan itu kuman. Emang iya? Iya, kamu tuh harus cuci tangan dulu. Kamu tahu gak kenapa kita harus cuci tangan? Enggak. Aku kasih tahu ya. Karena kan kuman penyakit itu gampang banget ditularkan melalui tangan. Pada saat kamu memakan, kuman akan masuk ke dalam tubuh. Lalu itu menyebabkan penyakit. Nah, kamu itu harus mencuci tangan menggunakan sabun. Sabun itu berfungsi untuk menghilangkan kotoran dan menghilangkan kuman. Kamu bisa mencuci tangan di air mengalir menggunakan sabun atau bisa juga menggunakan cairan antiseptik. Oh gitu. Iya gitu. Kamu tahu nggak manfaat mencuci tangan itu apa? Enggak. Nggak tahu. Emang apa? Nih, kakak kasih tahu ya. Manfaat mencuci tangan selain membersihkan tangan dari kuman dan virus, itu juga ampuh loh untuk mencegah penyakit ringan maupun yang sulit. Misalkan ya, gangguan kesehatan mata, mencegah dari iritasi mata dan infeksi. Mencegah bakteri atau kuman penyebab diare dan juga cacingan. Yang ketiga nih ya, untuk mencegah gangguan dari pernapasan ya, gangguan pernapasan. Contohnya kayak sesak nafas, batuk, dahak berlebihan. Kamu sekarang udah tahu kan apa manfaatnya cuci tangan itu? Iya. Nih, kakak kasih tahu ya, kapan aja kita harus mencuci tangan. Menurut Kementerian Kesehatan ada 8. Yang pertama, sebelum, saat, sesudah menyiapkan makanan. Yang kedua, sebelum dan setelah makan. Yang ketiga, sebelum menyusui bayi. Yang keempat, sebelum dan setelah
mengasuh seseorang yang sakit di rumah sakit. Yang kelima, setelah buang air besar maupun buang air kecil. Yang keenam, setelah batuk maupun bersin. Yang ketujuh, setelah menyentuh sampah nih. Terus yang terakhir, setelah beraktivitas seperti mengetik, kayak kamu tadi menulis, terus menyentuh uang misalkan, atau menyentuh hewan dan binatang, dan misalkan kamu habis dari kebun tuh, kamu cuci tangan. Nah gitu. Oh gitu. Sekarang aku tahu, Kak. Iya, bagus banget. Nah, sekarang kamu tahu gak apa aja sih langkah-langkah mencuci tangan itu? Enggak. Kamu taunya gimana langkah mencuci tangan? Yang gini dong. Salah, Dek. Nih, Kak kasih tahu ya. Ada 6 langkah mencuci tangan menurut Badan Organisasi Kesehatan Dunia. Ikutin Kakak ya caranya. Yang pertama, basuhi tangan dengan air mengalir. Lalu tuangkan sabunnya. Misalkan ini sabunnya ya. Nih, Kak kasih sabunnya nih. Nah, kemudian usap secara lembut dan lakukan gerakan memutar. Nah, selanjutnya, yang kedua, usap dan gosok bagian punggung telapak tangan secara bergantian. Kayak gini. Oke, next. Langkah ketiga, gosok sela-sela jari hingga bersih. Nah, langkah keempat, bersihkan ujung-ujung jari dengan gerakan mengunci secara bergantian ya, kiri dan kanan. Nih, kayak gini. Oke, ulangi. Oke. Selanjutnya, langkah kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Seperti ini ya caranya. 1, 2, 3. 3 kali ya. Sekarang yang kiri. 1, 2, 3. Nah, sekarang langkah keenam yaitu letakkan ujung jari di telapak tangan, kemudian lakukan gerakan memutar secara bergantian ya. Nah, setelah itu bilas dengan air bersih di air mengalir, kemudian keringkan. Udah deh, selesai. Gimana menurut kamu? Gampang kan? Gampang. Udah ngerti? Ngerti. Good. Nah, langkah tersebut yang barusan kakak sebutin, yang ada 6 langkah itu, kamu lakuin selama 60 detik. Bisa kan? Bisa. Gampang kan? Sekarang kamu mau cuci tangan nggak? Mau. Mau, pasti dong. Baru boleh makan, oke? Sana, kamu cuci tangan dulu. Udah, Dek. Udah. Gimana rasanya? Tangan aku bersih dan wangi. Wow, good kan? Nih, sekarang kamu boleh makan. Iya. Masih. Kakak mau lanjut tugas lagi ya. Barusan adalah contoh komunikasi verbal dan nonverbal yang saya lakukan kepada keluarga saya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Saya Lina Nur Ajija, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.